Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Cindiana, NIM C1C018179. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penganggaran. Pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang telah disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran juga merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Dalam menyusun anggaran, perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan, data-data waktu yang lalu, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintahan, dan yang terakhir, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memiliki sumber dan menggunakan data untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, selanjutnya untuk merinci jenis sumber daya dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempengaruhi pengawasan. Untuk merasionalkan sumber dan menggunakan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyatanya terlihat. Dan yang terakhir, untuk menampung dan menganalisa, serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Manfaat dan kelemahan anggaran. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, dapat memotivasi pegawai, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, dan yang terakhir, alat pendidikan bagi para manajer. Fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menurut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau lebih jelas dalam unit atau uang. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Anggaran merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan, yaitu laba. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran merupakan alat pengawasan yang berarti mengevaluasi nilai terhadap pelaksanaan pekerjaan. Macam-macam anggaran. Yang pertama, anggaran variabel, anggaran tetap, anggaran periodik, anggaran kontinu, anggaran jangka pendek, anggaran jangka panjang, anggaran operasional, anggaran keuangan, anggaran komprehensif, anggaran parsial, anggaran budget, dan performan budget. Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensi dari unit perusahaan. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Selanjutnya merupakan perjanjian manajemen bahwa manajer setuju untuk bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan anggaran. Yang selanjutnya, usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran. Selanjutnya, sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir, secara berskala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan. Kesimpulan dari
materi ini, yaitu suatu anggaran adalah merupakan suatu rencana keuangan yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Bisa juga diartikan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai landasan yuridis performa yang mengadakan pembatasan jumlah dana, merinci jenis sumber dana dan jenis penggunaan dana yang dicari, merasionalkan sumber dana, penggunaan dana, menyempurnakan rencana yang telah disusun dan menampung, menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Manfaat yang dipunya pun beragam untuk mencapai tujuan yang sudah disusun bersama sebagai alat menilai motivasi, kelebihan dan kekurangan, serta tanggung jawab pegawai, dan alat pendidik bagi para manajemen. Baiklah, terima kasih. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.